Nah, alhamdulillah jamaah telah hadir ini ustadz-ustadz dan para pengurus dari ruang muslim di Madrasah Ramadan ini semua datang ke Jember, masya Allah. Mereka jauh-jauh ke sini dan ada Ustadz Ahmad Talase dan ada Ustadz Gema. Kita mau denger nih gimana pandangan ustadz-ustadz ini terhadap Madrasah Ramadan atau selama mengajar anak-anak yang tidak lama ya. Karena harapannya anak-anak itu dapat menjadi penerus dari ustadz-ustadz ini semuanya. Tapi kita dengar dari Ustadz Ahmad dulu. Fadhal Ustadz Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan atas waktunya. Langsung saja, alhamdulillah. Saya sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya program ini. Ternyata di anak-anak siswa ini, anak-anak umum ini, apabila kita perhatikan mereka, kita permak mereka, kita dampingi keimanan mereka, ternyata mereka antusiasnya luar biasa. Dan kita tidak tahu, namun kita berharap banyak. Semoga mereka nanti ini adalah menjadi bibit-bibit dakwah yang lurus, tentunya dakwah as-salaf ilal haq, yang semoga nanti mereka ini juga menjadi minimalnya penyambung dari apa yang kita sampaikan di madrasah. Di situ mereka sambung ke teman-temannya, nular 1, nular 2. Dan memang kadang-kadang masya Allah, hidayah itu banyak orang ambil, orang dapat hidayah itu di sekolah-sekolah, di kampus-kampus dan lain sebagainya. Ini yang menjadi perhatian kami, menangkap anak-anak umum dan diawali dengan mengadakan program madrasah Ramadan ini. Dan insya Allah selanjutnya akan pondok siswa. Dan tentunya insya Allah yang paling banyak membimbing dan paling banyak nanti menemani adalah Ustadz Gema. Mungkin ini cukup dari anak Ustadz. Ya, mungkin kita langsung pada Ustadz Gema yang beliau yang paling banyak menemani santri dan tentu yang paling banyak memberikan faedah kepada santri-santri ini. Beliau tanggung jawab full berarti Ustadz. Oh, iya Ustadz. Gema ya, Ustadz Gema nih Ustadz. Ustadz. Baik, jazakumullah khairan. Ana sampaikan ke Ustadz Syafiq, kemudian Ustadz Ahmad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ya, di sini saya menemani para santri itu sampai hari yang ke-10 ya. Ya, kalau ditanya sih gimana bagaimana perasaan atau pengalaman. Ya sebenarnya kalau kita dari kita pribadi, mungkin kita pernah mondok, ya alhamdulillah tidak ada bedanya. Cuma saya melihat ada hal yang berbeda dari anak-anak atau santri, terutama mereka-mereka yang tidak pernah mondok. Ya bagaimana mereka harus dibangunkan jam 3 sebelum subuh, diajarkan untuk bagaimana ya mereka qiyamul lail terlebih dahulu, kemudian berdoa di waktu-waktu mustajab, lalu sahur bareng-bareng, kemudian sholat subuh secara berjamaah, dilanjut setelah itu dengan tahsin Al-Quran, ya, dan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Dan juga ada kebersihan yang kita ajarkan kepada mereka. Ya, Ana melihat dan Ana merasakan mereka itu banyak mengambil faedah dari kegiatan Madrasah Ramadan ini. Dan tentu ini bukan perkara yang mudah, khususnya bagi kita pengurus di dalam membimbing mereka, apalagi mereka orang yang tidak memiliki basic dalam masalah itu. Ya, jangankan yang nggak punya basic, yang punya basic saja kadang-kadang kita di pondok tuh susah juga ngurusnya. Ya, tapi alhamdulillah berkat taufik dari Allah, pertolongan dari Allah, kita mendapatkan para santri yang alhamdulillah mereka tuh sangat penurut sekali. Ya, penurut, kemudian sangat perhatian dengan program-program ataupun kegiatan tata tertib yang kita jalankan. Contoh misalkan tata tertib yang sangat penting, krusial yang kita terapkan di sana, yaitu bagaimana meminimalisir penggunaan handphone. Pada hakikatnya sebenarnya tidak boleh, cuma kami memberikan sedikit kelonggaran supaya mereka itu lebih maksimal untuk mendapatkannya. Ketika waktu dikumpulkan HP, ya mereka alhamdulillah mengumpulkan. Ya. Gitu, Alhamdulillah tidak ada. Bahkan sebagian pengakuan dari para santri itu malah mereka senang. Ya, ada yang membatasi seperti itu karena kalau sudah di rumah itu ya lost gitu.
tidak ada yang membatasi. Kadang-kadang kan orang tua ya membiarkan begitu saja, apalagi dengan alasan sekolah daring misalkan seperti itu. Dengan adanya pengawasan ya dari kami, baik itu dari Bang Aziz ya dan juga yang lainnya, ya ada Ustadz Wildan, ada Dr. Ahmad yang membantu kami. Alhamdulillah kita katakan Madrasah Ramadan tahun ini ya berjalan dengan sangat baik, dan tentu ini karena juga doa-doa dari yang lainnya yang telah membantu kami di dalam menjalankan program ini. Ya mungkin itu sih dari apa yang tadi disebutkan Ustaz Ahmad. Ya insyaallah kedepannya dari pondok siswa ini jadi tidak berhenti hanya di pondok Ramadan. Insyaallah dalam waktu dekat kita akan merilis untuk penerimaan santri baru yang mana mereka itu juga bisa memiliki kesempatan seperti yang dirasakan oleh teman-teman yang menjalankan Madrasah Ramadan tahun ini. Namun beda formatnya. Kalau ini kan cuma 10 hari, kalau ini yang pondok siswa insya Allah kita akan terapkan dalam bentuk semester. Jadi per semester ya mengikuti tahun ajaran yang ada di sekolah mereka juga seperti itu. Adapun nanti pelajaran-pelajarannya ya insya Allah kurang lebih sama. Mungkin nanti ada sedikit sedikit penambahan materi supaya lebih maksimal lagi, dan juga sebagai bentuk penyempurnaan dari kegiatan Ramadan yang kita lakukan tahun ini. Barakallahu fiik. Mungkin ini yang mungkin bisa kami sampaikan, dan mungkin bagi ikhwan atau teman-teman khususnya di daerah Surabaya yang ingin bergabung bersama kami, maka kami mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumikum. Ya kami sangat ya menanti dan menyambut dengan sambutan yang hangat bagi kalian-kalian yang ingin bergabung bersama kami, merasakan suasana berbeda, ya lebih memanfaatkan waktu, lebih untuk memaksimalkan kesempatan, ya terutama masa muda yang sejatinya masa muda itu merupakan masa yang harus benar-benar kita perhatikan. Ya. Taib barakallahu fikum. Taib jamaah rahimakumullah. Ini antum nanti bisa mondok tapi nggak keluar kota. Mondok di kampung sendiri, mondok di dekat rumah sendiri insya Allah, karena ini hanya khusus yang sekolahnya di Surabaya gitu kan, seperti itu insya Allah. Maka ditunggu kehadirannya, dan sekali lagi semoga ini bisa menginspirasi kawan-kawan yang lainnya di kota-kota lainnya, dan ana ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang mendukung program ini, khususnya dari Yayasan Ruang Muslim. Lama ba'd, yang pertama ana ucapkan jazakumullah khair buat Ustadz Lemah, Ustadz Ahmad dan yang lainnya yang hadir ke Jember ini, membawa 3 yang dibawa siswanya. Masya Allah, membawa 3 santri teladan mungkin ya. Ya benar teladan antum. Masya Allah, insya Allah teladan dari Madrasah Ramadan. Harapan anak jamaah ini bisa menjadi inspirasi buat seluruh umat Islam. Kalau bisa di setiap bulan Ramadan itu, kalau ini adanya di Surabaya, mungkin di kota-kota lainnya bisa meniru Madrasah Ramadan yang diadakan oleh yayasan, apa nama yayasannya? Ruang Muslim ya. Yayasan Ruang Muslim. Yang insya Allah ini bukan hanya di Ramadan. Di Ramadan itu hanya momentum, tapi insya Allah Ruang Muslim ini akan terus mengadakan pondok siswa Ruang Muslim. Jadi nanti harapannya yang lainnya bisa belajar kepada Ruang Muslim ini, menciptakan mahasiswa atau siswa-siswa yang sekolahnya umum tapi dapat agama. Karena biasanya kalau sekolah umum itu kan pelajaran agamanya cuma 2 jam seperti itu. Jadi kita nggak perlu nyalahkan sekolahnya sudah. Tapi Muslim itu berusaha ketika memang kondisi tidak mendukung dia, dia menciptakan kondisi yang mendukung dia. Nah, ini ada siswa, ada Zainab semua. Nah, baik, ada siapa namanya? Abdurrahman Hilmi, kemudian Danu dan Al-Farisi. Baik, bisa ceritakan pengalaman selama berada di mana? Berada di Madrasah Ramadan ini. Tafadhol Muhammad Abdurrahman. Apa yang dirasakan? Alhamdulillah, mungkin awalnya
belum kenal satu sama lain Ustaz. Terus perkenalan setelah materi, lalu kenal akrab tuh saat nginap selama 10 hari Ustaz. Sama teman-teman. Oh jadi nginep jadinya? Nginep Ustaz. Yang awalnya nggak nginep itu jadi nginep kan? Nginep Ustaz. Masya Allah, mabruk Ustaz. Alhamdulillah. Nah. Terus sahur bareng, buka bareng, tarawih imamnya santri-santri, insyaallah. Itu membuat anak mungkin di luar jarang menjadi imam. Di sini insyaallah udah 3 kali insyaallah jadi imam. Ya dilatih jadi imam insyaallah. Dan itu mungkin dari sisi sosial ya. Sosial insyaallah. Sudah dapat kawan baru, suasana baru. Dari sisi keilmuan mungkin apa yang didapatkan Abdurrahman? Dari sisi keilmuan, untuk ilmu Al-Quran insyaallah ada Ustadz Ahmad yang mengajarkan tajwid, makhraj huruf. Ada Ustadz Wildan dari muridnya Ustadz Ahmad mengajarkan tahsin setiap pagi dan malam insyaallah. Masya Allah. Jadi benar-benar bertambah ilmunya. Iya, Dan alhamdulillah. bacaannya lebih bagus ya. Insyaallah. Keimanannya naik nggak waktu di sini? Insyaallah naik Ustadz. Masya Allah. Bebas main handphone di sana? Di jam Ustadz. Oh ada jamnya? Ada jamnya. Alhamdulillah. Karena kalau nggak ada jamnya nggak berhenti kecuali baterainya habis. Iya, insyaallah. Barakallahu fiik. Baik, itu kalau kita dengar pengalaman Abdurrahman, kita mau dengar pengalaman Danu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya sangat bangga sekali mengikuti program madrasah karena dari diri saya pribadi itu kalau melihat di luar itu sangat beda sekali dengan teman-teman saya yang ada di pondok madrasah. Saya merasa berubah dari diri saya untuk menguatkan iman saya ketika saya di rumah untuk menahan fitnah-fitnah yang lain lah. Ya, pengalaman saya yang dapat itu dan dari ilmu-ilmu yang lain alhamdulillah banyak sekali. Seperti Ustadz Gema mengajarkan fikih tentang masalah ibadah, masalah Al-Quran dari Ustadz Ahmad Talase dan juga Ustadz Wildan. Dari sisi tauhid ada Ustadz Fadlan, Ustadz Abu Ubaidah yang mengajarkan saya lebih untuk meningkatkan iman lagi supaya saya terapkan nanti di masyarakat dan di rumah, yang terutama kepada kedua orang tua saya. terus orang tua dukung banget. Masya Allah, kedua orang tua mendukung sekali untuk saya Kita menjadi pioner atau menjadi contoh buat teman-teman yang lainnya untuk membuat program seperti ini yang berdampak positif buat masyarakat, khususnya mereka yang nggak mondok tapi bisa mondok walaupun tidak lama gitu ya. Masya Allah. Jazakallah khair kepada semua pihak yang berperan, khususnya para ustadz. Anak katakan ada Ustadz Ahmad dan Ustadz Gema, ustadz yang lain dan para donatur sendiri. Ana ucapkan jazakumullah khair, semoga ditulis dalam timbangan kebaikan antum semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.